Saat langit mulai gelap dan kota Jombang ditelan sunyi, seorang mahasiswa santri bernama Fahmi tiba di sebuah kos sederhana yang tidak jauh dari pesantren tempat ia akan mondok. Kos itu terlihat biasa saja, bangunannya tua, catnya mengelupas, dan halaman kecilnya dipenuhi daun kering. Namun harga sewanya murah, sangat murah, terlalu murah. Fahmi tak terlalu peduli, yang baginya, asal bisa ngaji dan kuliah dengan tenang, tempat tinggal bukan soal besar. Ia masuk ke kamarnya, menyusun barang, lalu mulai merasa ada yang aneh. Bau, seperti daging busuk yang bercampur dupa basah. Ia mencari-cari sumbernya, tapi tak menemukan apapun kecuali bekas lilin terbakar dan abu gosong di balik lemari. Seolah-olah, kamar itu pernah dipakai untuk ritual. Malam pertama di kos itu sunyi, terlalu sunyi, bahkan suara jangkrik pun terasa jauh. Sekitar pukul 1 dini hari ketika ia hampir terlelap, terdengar 3 ketukan keras dari dalam lemari. Tok, tok, tok. Fahmi terbangun. Ia menatap lemari itu lekat-lekat. Tak ada gerakan, tak ada suara lanjutan. Ia duduk bersila, lalu mulai melantunkan doa dengan suara pelan. Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghits. Ketika doa selesai, bau anyir tiba-tiba menguat. Di jendela kamar terbuka sendiri perlahan. Tidak terdorong angin, tidak juga karena salah kunci, tapi seperti didorong dari luar. Dari celah jendela yang terbuka, Fahmi melihat sosok, bayangan hitam, berdiri diam, tak bersuara. Tingginya seperti manusia, tapi tak punya mata, tak punya bentuk pasti, hanya siluet gelap di tengah cahaya bulan. Fahmi tak panik. Dengan tenang ia membuka kitab kecil dari dalam tasnya. Sebuah kitab suluk kuno peninggalan kakeknya. Ia membacakan kutipan dalam bahasa Jawa. Wong kang eling, kang tan lali, ing sajroning peteng bakal katon cahyaning urip. Dan saat kalimat itu selesai, bayangan hitam itu langsung menghilang seperti tersedot angin. Kos kembali sunyi. Fahmi menghela napas dan mencoba tidur kembali. Tapi tepat pukul 3 pagi, handphonenya menyala sendiri. Kamera terbuka dan seolah sedang merekam dirinya yang sedang tidur. Tapi dalam pantulan layar, terlihat jelas. Ada sosok perempuan berambut panjang berdiri diam di belakangnya. Ia tidak menyadari. Hingga pagi tiba, HP-nya mati total, padahal tadi malam baterainya masih 80%. Saat membuka jendela pagi itu, Fahmi hanya bergumam pelan. Iki setan ra umum, ra paham nadoman, ra paham suluk, dudu wong kene iki, rek. Pagi harinya Fahmi terbangun dengan kepala berat. Malam sebelumnya terasa seperti mimpi. Tapi bau dupa, lemari terbuka, dan HP yang mati total masih ada sebagai bukti nyata. Fahmi segera mandi dan berangkat kuliah di kampus syariah. Sepanjang hari, ia berusaha menepis pikiran aneh itu. Ia masih terpikir soal kejadian semalam yang dialaminya. Bahkan ada satu kalimat yang terus mengganggunya, yaitu kalimat aku. Ora paham. Kalimat itu merupakan kalimat yang muncul dari suara gaib semalam, suara lirih yang seperti bingung. Seolah ada yang mencoba menggertak, tapi malah terlihat salah paham, karena nggak ngerti bahasa Jawa yang digunakan Fahmi saat membaca suluk. Malam kedua di kosan Karena terus kepikiran. Akhirnya malam itu Fahmi memutuskan untuk mencoba berkomunikasi lebih serius. Ia meletakkan kitab suluk peninggalan kakeknya di atas meja, membuka jendela lebar-lebar, dan duduk bersila tepat di tengah kamar. Ia menyalakan lampu kecil dan mulai membaca suluk pelan-pelan. Namun Fahmi bukan bermaksud untuk mengusirnya, tapi untuk menegaskan bahwa ini adalah wilayahnya. Fahmi pun mulai membaca suluk wujud, kawulo Gusti, sakjeroning urip, tan ono pisah antarane kawulo lan Sing Maha Agung. Lalu tak lama setelah itu, udara kamar jadi berat, dinding seperti merapat, jam digital di meja menunjukkan pukul 01.13. Lagi, brak. Sesuatu menghantam atap kamar Fahmi, seketika berhenti membaca. Lalu terdengar suara cekikikan perempuan dari plafon. Namun suara itu melengking tidak seperti manusia, seperti rekaman rusak yang diputar terbalik. Lalu, terdengar suara merangkak cepat di langit-langit. Sesuatu atau seseorang bergerak 4 kaki di atasnya, namun yang jelas itu bukan Spiderman. Lalu kemudian penampakan kedua, nenek hitam.
Tidak sampai di situ, setelah itu lampu kamar mulai mati dalam ruangan gelap. Lalu Fahmi mulai melihat seseorang di pojokan meja belajar. Duduk diam seorang diri, ternyata itu adalah wanita tua yang berpakaian compang-camping. Matanya hitam polos, tidak berkedip. Mulutnya sedikit terbuka, seperti ingin bicara. Lalu Fahmi menatap tajam ke arah si nenek tua itu. Fahmi tahu kalau dia ini bukan arwah manusia, melainkan ini makhluk luar yang tak paham adat sini. Fahmi berkata, dengan pelan tapi jelas, "Kowe ngerti ora iki artine suluk wujud?" Nenek tua itu tidak menjawab. Justru dia bergetar pelan, seperti kebingungan. Lalu, dengan gerakan cepat yang tak wajar, ia menghilang menembus tembok. Tulisan aneh di tembok lalu. Ketika Fahmi menyalakan lampu kembali, ia terkejut. Di dinding yang sebelumnya bersih, kini muncul tulisan besar. Aku ora paham kowe. Engrapal apa? Aku nggak ngerti kamu bacain apa. Tulisan itu seolah tercakar pakai kuku dan masih basah serta masih bau. Dan dari situ Fahmi mulai faham dan dia pun tersenyum kecil sambil bergumam. Iki jin deso ora, jin internasional? Makhluk ini bukan dari lingkungan lokal, bukan makhluk penunggu tempat, tapi semacam entitas luar yang nyasar ke wilayah yang penuh doa dan ilmu. Dan doa-doa yang ia bacakan, yang bercampur bahasa Jawa, Arab klasik, dan filosofi spiritual Jawa enggak bisa dipahami oleh mereka. Bagi Fahmi, itu keuntungan. Tapi bagi entitas itu, ancaman yang membingungkan. Lalu setelah semuanya selesai pas malam menjelang subuh, Fahmi keluar ke belakang untuk mengambil air wudhu di dekat sumur tua. Lalu di sana dia melihat dua bola mata mengambang dalam kegelapan yang tidak berkedip. Fahmi yang penasaran pun mendekat, tapi mata itu perlahan tenggelam ke dalam lubang sumur. Suara kecil pun terdengar yang seperti dari dalam tanah. Suara itu berbunyi, "Berhenti, kami tidak mengerti." Fahmi pun masih terpaku di dekat sumur. Dua bola mata itu telah tenggelam ke dalam lubang gelap, dan kini hanya ada suara jangkrik bercampur angin dingin. Tapi hatinya tidak tenang. "Kami tidak mengerti." Kata-kata itu mengulang di kepalanya. Lalu ia teringat bahasa suluk yang ia baca semalam. Mantra-mantra dalam kitab tua itu, semuanya ditulis dalam bahasa Jawa Timuran halus. Jangan-jangan makhluk itu bukan dari sini? Fikir Fahmi tanpa dihiraukan. Fahmi pun mengambil air wudhu seperti biasa. Tapi tubuhnya gemetar. Bukan karena dingin, tapi karena bisikan kecil mulai terdengar di telinga kirinya. Seperti suara anak kecil yang sedang menggumamkan lagu yang tak pernah ia dengar. Pagi harinya, Fahmi tak bisa tidur. Ia membuka kitab suluk warisan dari kakeknya yang dulu dititipkan padanya. Di salah satu halaman ada catatan tangan kecil. Yen makhluk wis ora paham basa, berarti asale dudukane. Jika makhluk sudah tak paham bahasa, berarti asalnya bukan dari sini. Lalu Fahmi mencari penjelasan. Ia pergi ke warung kopi di depan gang tempat Mang Darto biasa nongkrong. Orang tua yang dikenal aneh tapi konon tahu soal mistis kos itu. Di sana, Mang Darto menatapnya serius. "Leh, aku tak pernah cerita. Tapi sumur di belakang kosmu itu dulunya bukan sumur biasa. Itu dalan, gerbang. Waktu Jepang dulu itu tempat mereka buang mayat. Tapi anehnya, mayat-mayat itu bukan dari sini. Orang-orang Jepang bilang, kadang waktu buka sumur, keluar suara tanya balik. Apa artinya mati?" Fahmi pulang dengan kepala penuh tanya. Malam kembali datang. Fahmi memutuskan melakukan sesuatu yang nekat. Membaca suluk langsung di pinggir sumur. Ia berdiri tepat di tepinya, di bawah remang lampu belakang kos. Suluk pangluber roso, suluk pangracik banyu, suluk ceta mantra. Namun, belum sampai bait keempat, sumur bergetar, udara berubah dingin. Dan perlahan, dua bola mata itu muncul lagi, tapi kali ini naik lebih tinggi. Ada wajah separuh, penuh bekas luka, dan tidak seperti manusia. Wajah itu membuka mulut, tapi bukan bicara. Ia muntah tanah. Dari mulutnya keluar tangan-tangan, kecil seperti bayi, yang mencakar ke arah Fahmi. Fahmi terjatuh, suluknya terbakar tiba-tiba. Tapi dari balik tubuhnya, suara lain muncul, suara yang tak dikenal.
seperti bahasa asing yang diseret paksa ke telinga manusia. Kami bukan jin. Kam tersesat di tanah yang berbahasa. Sulukmu menyakitkan, ucap si hantu. Kemudian Fahmi berlari dan berhasil masuk ke dalam kos. Dan sesampainya di dalam kos, Fahmi melihat di dinding kamar kosnya terpampang tulisan seperti digores kuku. Jika kau ingin damai, jangan bicara. Fahmi hanya bisa menatap tulisan itu saat mendadak ponselnya menyala sendiri. Layar hanya menampilkan satu pesan, kamu sudah ditemukan. Lalu, layar retak sendiri. Lalu kamar Fahmi pun gelap, hanya diterangi ponsel yang retak. Dan di dinding tulisan itu belum hilang, jika kau ingin damai, jangan bicara. Tapi Fahmi malah bertanya pelan, siapa kalian sebenarnya? Dan itu adalah kesalahan fatal. Langit di luar berubah kelam, angin berhenti. Seolah waktu membeku dan satu-satunya suara yang terdengar adalah bisikan. Bukan dari luar kamar, tapi dari dalam pikirannya sendiri. Bisikan itu seperti mantra dalam bahasa asing. Tidak bisa dimengerti. Setiap kata menyakitkan, seolah ada pisau yang menyeret urat saraf Fahmi dari dalam otaknya. Kenapa? Sakit. Fahmi menjerit, menggenggam kepalanya. Tapi tak ada darah, hanya urat-urat biru muncul di pelipisnya seperti membentuk huruf-huruf aneh. Lalu tiba-tiba, pintu kamar terbuka sendiri. Di ambang pintu berdiri sosok tua, bukan orang kos, bukan juga manusia. Dia mengenakan jubah putih kusam dan wajahnya tidak ada, hanya kulit rata seperti topeng kosong. Tapi dari sosok itu terdengar suara, tanpa suara, langsung ke kepala Fahmi. Mereka dulu ingin berbicara, tapi lidah mereka dipotong. Sekarang, mereka tidak ingin mendengar satu kata pun. Kau sudah menyakiti mereka dengan membaca, dengan suluk-sulukmu itu. Lalu Fahmi tak sadarkan diri. Dia memimpikan masa penjajahan Jepang. Ada eksperimen gelap di sebuah ruang bawah tanah, tempat para tawanan dijadikan penyimpan pesan roh. Mulut mereka dijahit, telinga ditutup dengan lilin gaib. Lalu mereka dilempar ke sumur. Sumur yang kini ada di belakang kosnya. Eksperimen itu gagal. Tapi roh-roh mereka masih hidup. Dan mereka marah karena tidak bisa mengerti dunia ini. Lalu Fahmi pun tersadar, bahasa adalah peluru. Setiap doa, setiap suluk, setiap ucapan adalah rasa sakit bagi makhluk itu. Tapi diam berarti tak bisa melawan. Fahmi mencoba menulis sesuatu, tapi bahkan tulisan itu terbakar sebelum selesai. Kosan mulai bergetar. Dari balik lantai mulai muncul mulut-mulut kecil, mencicit seperti anak tikus, tapi berbentuk bibir manusia. Berhenti menulis, berhenti berpikir dengan kata. Fahmi berlari keluar. Langit sudah hitam pekat. Tidak ada bulan, tidak ada suara. Bahkan jangkrik pun hilang. Lalu Fahmi pun kembali ke sumur untuk bicara langsung. Tapi kali ini, ia tak bicara pakai bahasa. Ia berzikir dalam hati, tanpa suara, tanpa lisan, tanpa aksara. Sumur itu mulai bersinar biru samar. Dari dalam muncul makhluk itu lagi, bola mata, wajah terbakar, tangan-tangan bayi. Tapi kini tidak marah, sampai Fahmi tanpa sengaja menyebutkan satu kata dalam pikirannya. Astaghfirullah, yang membuat sumur itu menggelegar. Makhluk itu menjerit, dan dari dalam tanah keluar lidah-lidah panjang melilit kaki Fahmi dan menyeretnya ke arah lubang sumur. Dan masuk ke dalamnya. Gelap, hening, tapi bukan hening biasa. Di bawah sumur tua, Fahmi jatuh ke lorong bebatuan yang bernafas. Dindingnya berdenyut, seperti organ dalam tubuh makhluk hidup. Tangannya terluka, bajunya robek. Tapi ia sadar, ini bukan lagi kosannya. Ini bukan dunia yang ia kenal. Ini adalah ruang antara realitas, tempat mereka yang tak mengerti dibuang. Lalu Fahmi berjalan menyusuri lorong gelap. Telinganya mendengar suara, tapi bukan suara, seperti ingatan yang dipaksa masuk ke otak. Kami berasal dari sebelum bahasa. Manusia menciptakan kata, menciptakan batas. Kami tidak dibatasi, kami dikurung oleh ucapan kalian. Fahmi melihat sosok-sosok tergantung di dinding lorong. Manusia dari berbagai masa,
Dengan mulut dijahit, mata terbuka penuh teror. Di atas kepala mereka ada tulisan asing menyala samar, seperti kalimat yang gagal terbaca. Pertemuan dengan yang pertama. Di ujung lorong, Fahmi tiba di ruangan besar melingkar seperti ruang sidang purba. Di tengahnya ada takhta batu dan di atasnya duduk makhluk berwujud manusia, tapi seluruh wajahnya adalah telinga. Makhluk itu berbicara dengan suara dari dalam Fahmi sendiri. Fahmi, sulukmu menyakiti kami, tapi kami tahu kau tak bermaksud. Kami menawarkan pilihan, diam selamanya dan kami akan membiarkanmu pergi. Atau terus berbicara dan kami akan bicara juga. Dengan darah, dengan tubuhmu. Fahmi terpaku. Di hadapannya muncul bayangan ibu, adiknya, teman-teman kos, semua. Dengan lidah menjulur dan terbakar. Jika Fahmi menolak, mereka akan jadi korban. Tapi jika ia menerima, ia tak bisa membaca Quran, tak bisa berbicara, tak bisa menyampaikan ilmu. Dalam hati Fahmi berdoa, tanpa suara, tanpa huruf, tanpa makna, hanya niat. Dan justru disitulah, ruangan mulai bergetar. Makhluk-makhluk itu tampak bingung. Mereka berteriak, "Apa itu?" "Kami tidak bisa mengerti." Dari tubuh Fahmi keluar cahaya putih, bukan dari mulut, bukan dari kepala, tapi dari dadanya. Makhluk-makhluk mengerang, membakar diri mereka sendiri. Fahmi tidak bicara, tidak membaca, tidak berbahasa, tapi ia tetap menyampaikan sesuatu, niat, suci, lebih tinggi dari bahasa. Lantai retak, cahaya meledak, suara menghilang. Lalu Fahmi tergeletak tak sadarkan diri, dan Fahmi pun terbangun di dekat sumur. Fajar menyingsing, azan subuh berkumandang. Ia berdiri, berjalan ke kamar mandi, dan berwudu seperti biasa. Saat berkumur, ia tersenyum. Ia masih bisa bicara, tapi tahu satu hal, jika kau bicara dengan hati, kadang kau tak perlu lidah. Di cermin tak ada yang aneh, tapi di belakangnya, samar-samar, dua mata mengambang perlahan, lalu menghilang.